Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Anissa dari kelas 11 AP2. Saya akan mempresentasikan tentang pengembangan karir pegawai. Yang pertama ada pengertian karir pegawai, merupakan kedudukan rangkaian pekerjaan dan posisi yang diduduki oleh seseorang dalam masa kerjanya. Yang kedua, ada jenis sarana pengembangan karir pegawai. Jenis sarananya ada tiga. Yang pertama ada dalam bidang produksi, yang kedua dalam bidang konsumsi, dan yang ketiga dalam bidang administrasi. Terus yang ketiga ada tujuan pengembangan karir pegawai. Yang menurut Andrew J. Dubrin tahun 1982, yang pertama, membantu pencapaian tujuan individu dan perusahaan. Yang kedua, menunjukkan kesejahteraan pegawai perusahaan. Yang ketiga, membantu pegawai menyadari potensinya. Yang keempat, memperkuat hubungan antara perusahaan dan pegawai. Yang kelima, membuktikan tanggung jawab sosial pengembangan karir. Yang keenam, membantu memperkuat pelaksanaan program-program perusahaan. Yang ketujuh, mengurangi turnover atau pergantian pegawai. Yang kedelapan, mengurangi keusangan profesi dan manajeral. Yang kesembilan, menggiatkan analisis dan kompetensi pegawai perencanaan. Yang kesepuluh, menggiatkan pemikiran jangka waktu yang panjang. Yang keempat, ada faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan karir pegawai. Yang pertama, prestasi kerja yang memuaskan. Yang kedua, pengenalan oleh pihak lain. Yang ketiga, kesetiaan pada organisasi. Yang keempat, pembimbing dan sponsor. Pembimbing adalah orang yang memberi nasihat atau saran kepada karyawan. Sponsor merupakan seseorang di dalam perusahaan menciptakan kesempatan bagi karyawan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan karir pegawai. Yang pertama, prestasi kerja yang memuaskan. Yang kedua, pengenalan oleh pihak lain. Yang ketiga, kesetiaan pada organisasi. Yang keempat, pembimbing dan sponsor. Pembimbing adalah orang yang menasihati dan memberi saran kepada karyawan. Sponsor merupakan seseorang di dalam perusahaan menciptakan kesempatan bagi karyawan. Yang kelima, dukungan para bawahan. Yang keenam, kesempatan untuk bertumbuh. Yang ketujuh, berhenti atas permintaan dan kemauan sendiri. Yang kelima, manfaat pengembangan karir. Yang pertama, tujuan diri dan karyawan tercapai. Yang kedua, karyawan jadi mengerti passion. Yang ketiga, menjamin kesejahteraan. Yang keempat, relasi karyawan dan perusahaan meningkat. Yang kelima, menstabilkan partisipasi karyawan dalam program. Yang keenam, biaya SDM menjadi efektif. Ketujuh, iklim kerja lebih sehat. Yang terakhir, jenis sistem pengembangan karir, mutasi dan promosi. Mutasi adalah perpindahan pekerjaan dari suatu organisasi yang memiliki tingkat level yang sama dari posisi bekerja sebelum mengalami pindah kerja. Promosi merupakan penghargaan atau kenaikan jabatan suatu organisasi atau instansi, baik dalam pemerintahan maupun non-pemerintah. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.